Pemirsa, aksi tidak senonoh dialami seorang gadis yang masih di bawah umur di Kota Tanjung Pinang. Ia menjadi korban pemerkosaan atas aksi bejat yang dilancarkan 3 orang remaja yang kerap kali melakukan perbuatan menghisap lem di lingkungan tempat tinggalnya. Kini ketiganya terpaksa diringkus polisi atas laporan orang tua korban. Beginilah wajah para pelaku pemerkosaan saat digiring unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tanjung Pinang untuk menjalani pemeriksaan di ruang penyidik. Ketiga pelaku masing-masing berinisial T, I, dan R yang masih di bawah umur. Perbuatan tidak senonoh para pelaku ini bermula saat korban bersama pelaku R sedang duduk berduaan di salah satu sekolah dasar di Tanjung Pinang dini hari. Saat tengah asik duduk berdua, pelaku R memaksa korban untuk mabuk dan menghirup lem. Namun korban memaksa diri untuk menolak. Kepada wartawan, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Pinang, Aibtu Rio Agusta menceritakan, saat kejadian itu korban mengaku menolak untuk menghirup lem. Lantas pelaku R langsung menyeret korban ke toilet di belakang sekolah dan spontan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban yang sudah tidak berdaya. Dua pelaku lain, T dan I, yang melihat pelaku R sedang berbuat tidak senonoh terhadap korban, langsung ikut menggilir korban yang saat itu tidak dapat membela diri. Melakukan proses penyidikan dengan di belakang sekolah, korban disuruh untuk ngelem, kemudian si pelaku R tadi, ya anak di bawah umur tadi, berusaha atau mencoba untuk melakukan persetubuhan terhadap korban. Namun persetubuhan tidak terjadi dikarenakan si pelaku mohon maaf sekali lagi ya, kelaminnya tidak hidup, tetapi untuk perbuatan cabul telah terlaksana. Artinya di situ telah terjadi, mohon maaf, yang meraba-raba, ya memegang dengan orientasi seksual. Jadi di situ terjadi perbuatan cabul. Kita yakini terjadi perbuatan cabul. Setelah polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban, 2 jam kemudian ketiga pelaku tersebut berhasil diringkus di 3 lokasi berbeda di Tanjung Pinang. Kedua pelaku T dan I hanya bisa tertunduk lemas setelah ditangkap polisi atas kasus pemerkosaan terhadap seorang anak gadis yang masih di bawah umur. Sedangkan untuk pelaku R tidak dihadirkan ke polisian lantaran pelaku R masih di bawah umur. Para pelaku kini tak bisa berbuat banyak selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan pencabulan terhadap korban secara bergiliran dan harus hidup di balik kamar jeruji besi. Di hadapan polisi, pelaku berinisial I mengaku hilaf telah melakukan pencabulan terhadap korban. Dirinya tergiur melakukan pemerkosaan terhadap korban setelah melihat pelaku R yang masih di bawah umur saat itu sedang memaksa korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri di belakang sekolah. Saya belum melakukan. Belum? Ya. Tapi kok timbul lihat buat kayak gitu, kenapa? Nggak ada, saya nengok kawan ke belakang juga. Hah? Kalau saya melihat kawan ke belakang. Pas lihat kawan ke belakang buat kayak gitu, jadi ikutan gitu? Tidak, saya belum sempat meniduri. Tapi ada niat mau buat kayak gitu? Nggak ada. Kenal sama korban ya? Enggak. Nggak kenal? Enggak. Pelaku lainnya yakni T mengaku belum sempat melakukan persetubuhan dengan korban lantaran alat kelamin pelaku tidak mengalami ereksi ketika itu sehingga pelaku T meraba-raba korban. Mau sama mau. Oh, mau sama mau. Emang kenal sama korban ya? Ya kenal. Abang kerjanya apa deh? Kapal bang. Kerja kapal? Ini korbannya diapain sama abang? Setubui gitu? Setubui ya. Boleh, tidak situ. Kenapa mau buat itu? Oke. Hilaf bang? Hilaf? Udah berapa kali sama korban? Sekali bang. Baru sekali itu? Atas perbuatannya, ketiga pelaku dapat dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Supriyanto melaporkan dari Tanjung Pinang.